Nanti. Udah pegang HP. Dirusain orang nih kakinya. Dirusain orang nih kakinya. Rusak. Tadi apa orang nih nggak ngerti ya? Pakai kaki kan? Rusak orang nih. Kan lepas goyang jatuh HP. Bapak Dr. Andes Haji Yusuf MPD. Namun sebelum beliau menyampaikan ceramahnya kepada kita semua, marilah kita buka acara ini dengan melepas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak saya berikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wal mursalin. Bapak Ibu jamaah yang Ramadan, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan puasa kita 25 hari. Insya Allah tinggal 5 hari lagi Ramadan akan meninggalkan. Kita bangun sahur tinggal 5 malam lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan sampai di penghujungnya nanti. Walitukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lalu kita bertakbir menggunakan nama Allah. Bapak dan Ibu, sampai hari ini belum ada larangan dilaksanakan yang sholat Idul Fitri. Informasi yang kita peroleh di lapangan Merdeka memang tidak dilaksanakan, tapi di masjid-masjid tetap dilaksanakan. Bahkan di jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Binjai, se-daerah Kota Binjai tetap melaksanakan sholat Idul Fitri. Banyak cabang-cabang ranting yang menelpon, apakah kita jemaah warga Muhammadiyah melaksanakan sholat Id? Saya jawab iya, tidak ada larangan. Dan di gedung dakwah kita melaksanakan sholat Idul Fitri dengan khatib Bapak Muhammad Kadri, Kos Membalik Muhammadiyah Sumatera Utara. Mudah-mudahan segeralah wabah ini berakhir, jangan ada gelombang kedua lagi. Kita harap seperti itu. Alhamdulillah, sekedar informasi kepada kita semua, Masjid Taqwa di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Binjai insya Allah sudah hampir sedikit lagi selesai. Ini murni wakaf dari keluarga berkeluarga Malim Kayu yang Jalan Kartini dengan Dr. Ida dan keluarga mewakafkan satu masjid. Jadi dengan dana mereka sendiri
dan sudah menghabiskan dana. Dia sudah mengirimkan dana sebesar 850 juta. Ya, katanya hasil penjualan rumah tingkat ini ya yang digunakan sebagian untuk membangun satu masjid. Mari kayu ini adalah terkenal ya, orang kaya di Binjai dan tokoh Muhammadiyah, termasuk pendiri Muhammadiyah. Alhamdulillah Allah menggerakkan hati keluarga almarhum sehingga berkenan untuk mendirikan sebuah masjid. Dan insya Allah kalau tidak ada arang melintang, kalau tidak dilarang untuk berkumpul, mungkin sehabis Idul Fitri kita resmikan masjid. Kita menunggulah perkembangan wabah di negeri ini bulan selesai. Bapak dan Ibu, 5 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ada pertanyaan yang mendasar. Begitu nanti Ramadan berakhir, kira-kira harapan kita apa? Apa harapan kita kepada Allah begitu Ramadan meninggalkan kita? Saya pikir kita perlu punya harapan, ada target yang tidak kita capai. Ya selain la'allakum tattaqun itu, dalam ceramah singkat pada malam hari ini saya menyampaikan ada 3. Tapi ini pendapat saya tidak menurut referensi. 3 harapan itu, yang pertama Bapak dan Ibu adalah kita mohon kepada Allah Ramadan berakhir, dosa kita semua diampunkan. Karena ini target, ini harapan. Rasulullah mengatakan celaka orang yang berpuasa, rugi orang berpuasa. Ramadan berakhir, tapi dia sedikit pun tidak mendapat ampunan dosa dari Allah. Apa artinya dosa? Apa artinya Ramadan ini? Karena itu di 10 malam terakhir ini perbanyaklah istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini target kita. Harapan kita. Kita minta kepada Allah dengan sepenuh hati agar semua dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tercapai luar biasa Ramadan. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ma'araita in alimtu ayyi lailatin lailatul qadr." Ma aku fiha. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatnya? Andai kata aku tahu satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Andai kata aku tahu, lalu apa yang harus aku ucapkan ya Rasulullah? Apa yang paling penting aku ucapkan? Apa yang paling penting aku minta kepada Allah? Andai kata aku tahu bahwa malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku mohon kepada Allah? Rasulullah menjawab, "Quli Allahumma innaka afuwwun samurun tuhibbul afwa fa'fu anni." Pendek sekali. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan. Karena itu maafkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Ini kan malam yang sangat penting ini kan. Malam yang sangat mulia. Apa yang paling baik diminta kepada Allah? Rasul mengatakan seperti itu. Bukan minta dipanjangkan umur, bukan minta dimurahkan rezeki, bukan. Tapi minta supaya Allah betul-betul mengampunkan segala dosa kesalahan kita. Ini target pertama.
Saya pikir semua kita sepakatlah. Harapan kita kepada Allah begitu Ramadan berakhir, kita betul-betul mohon dosa kita diampunkan, bersih dari segala dosa kesalahan. Itu yang dikasihkan. Bapak dan Ibu, Itu yang dikasihkan, sesungguhnya pecah. orang yang paling mulia di yaumul akhir adalah Itu jika kemana? semua Itu kemana? dosanya sudah tidak ada lagi. Jadi kalau dosa kita ini sudah habis, yang ada tentunya adalah Uang pecah ya. kebaikan. Tukarlah. Kalau tidak ada Tukar lagi uang dosa, pecah. Nah. maka tidak ada celah untuk dimasukkan ke neraka. Tidak ada celah, sedikit pun tidak ada celah kalau sudah dosa kita diampunkan oleh Allah. Nah, ini harapan kita. Jangan begitu Ramadan berakhir, sedikit pun dosa kita lakukan. Karena itu Rasulullah mengatakan kam min sa'im laisa lahu. Berapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Ini kan yang sia-sia. Yang kedua, harapan kita yang kedua, yang pertama tadi minta diampunkan dosa. Yang kedua adalah kita minta kepada Allah supaya kita kerjakan selama ini, selama Ramadan ini. Apapun ibadah kita kerjakan, itu menjadi ibadah yang makbul, diterima oleh Allah. Jadi bukan ibadah yang sia-sia. Amal kita, ibadah kita, salat kita, puasa kita, zikir kita, qiraatul Quran kita, infak kita minta kepada Allah supaya diterima. Jangan ditolak, kita mohon kepada Allah. Kita minta ini menjadi amalan yang makbul. Kita sudah tahu apa dan Ibu, apa syarat untuk diterimanya amal? Pertama ikhlas ya. Jangan ada sedikit pun riya. Kalau kita berinfak, mencampak-campakkan duit ke tengah, jangan ada sedikit pun unsur riya. Hilangkan itu, betul ikhlas kepada Allah. Karena Allah, ikhlas karena Allah. Itu syarat utama diterimanya amal. Yang kedua, sidqul azim. Sidqul azim itu kerjakan dengan sepenuh hati. Jadi kalau kita memang kalau agak lama membaca salat tarawih, jangan pula terasa jengkel dalam diri ini. Ini tidak sidqul azim. Kerjakan dengan sepenuh hati. Itu sidqul azim. Sidqul azim juga diartikan kerjakan secara rutin. Anak-anak kita mungkin ada yang proses polong-polong. Ini nggak sidqul azim, ini tidak makbulah. Mudah-mudahan bapak seluruhnya mudah-mudahan belum ada tinggal sholat tarawih. Itu sidqul azim. Tidak ada cerita malas. Kalau letih tidur dulu nanti malam bangun untuk sholat qiyamul Ramadan. Nah kita minta supaya amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diamal sia-sia. Kemudian syarat diterimanya amal itu kerjakan menurut sunnah Rasul. Ittiba atau wal ittiba, kerjakan ibadah itu karena ada perintah dan kerjakan menurut yang dikatakan Rasulullah SAW. Itu harapan kedua. Harapan yang ketiga ini menurut saya, kalau saya berharap yang ketiga adalah kepingin minta kepada Allah supaya bertemu lagi Ramadan tahun yang akan datang. Saya nggak tahu ibu apa minta supaya ini terakhir aja lah. Ada usaha lagi tahun depan ada bertemu dengan Ramadan. Dan ini terakhir ya Allah, cabutlah nyawaku. Saya pikir nggak ada yang minta seperti itu. Kita kepingin bertemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Maka Bapak dan Ibu banyak ahli-ahli ibadah ketika mendekati Ramadan was-was dia sampai enggak umur bertemu enggak dengan Ramadan. Karena itu ada doa, ya Allah berkailah kami bulan Sya'ban dan sampaikan usia kami bulan Ramadan. Ada doa seperti itu. Sering kalau kita tahu di masjid mencoba doa seperti itu. Was-was sampai enggak umur.
ketika menjelang Ramadan. Karena banyak kali kalau sudah dekat puasa banyak kali meninggal. Banyak kali meninggal. Nah, jadi harapan ketiga kita mohon kepada Allah agar bertemu lagi pada hari akhir. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya semua apa yang kita kerjakan ini adalah kita betul-betul ingin hasil Ramadan ini kita termasuk salah seorang hamba Allah yang tercatat nama kita di pintu Ar-Rayyan. Jadi orang berpuasa itu nanti masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Ini hadis dari Muslim. Inna fil jannati baban. Di dalam surga itu ada satu pintu. Yuqalu lahu Ar-Rayyan, yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Kan Ar-Rayyan urut yang kaku ya. Simpang apa itu? Yadkhulu min as-sa'imuna yaumal qiyamah. Lewat pintu inilah orang-orang berpuasa nanti masuk ke dalam surga. Ini berarti tercatat nama kita di depan pintu Allah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Tidak boleh masuk, tidak masuk selain orang yang berpuasa. Tidak akan masuk lewat pintu Ar-Rayyan itu selain orang yang berpuasa. Yuqal lalu bertanya ke malaikat, nanya kira-kira aina shaimun, mana orang yang berpuasa di depan pintu Ar-Rayyan ini. Malaikat berdiri dan beri hati-hati kepada yang berkumpul demikian banyak. Aina shaimun, mana orang berpuasa? Fayaquluna, kita berdiri, kira-kira kita mengatakan saya namun saya berdiri. Jadi yang berdiri adalah orang yang tak mungkin berdiri. Ya. Layak dulu pintu ahadun ghairukum, tidak akan masuk lewat pintu itu selain orang berpuasa. Fa iza dakhalu, kalau semua sudah masuk semua, digiring masuk semua. Ughliqa, pintu itu ditutup. Masuk, tutup pintu itu. Falam yadkhul pintu ahadun, dan tidak ada lagi yang masuk sesudah. Apa sambutan malaikat? Tengok nanti dalam surah Az-Zumar, sangat indah sekali ketika orang-orang ahli surga ini diundang, dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Assalamu alaikum bimatum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera kepada Anda semua. Berbahagialah Anda semua. Silakan masuk ke dalam surga ini kekal. Bapak dan Ibu, ini kan cita-cita kita. Ini harapan kita. Kaji kita yang lalu, kalau kita mau bermuhasabah, cobalah kita merenung, ya, melihat jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Sedang ngapain di sana? Apa yang terjadi di sana? Ketika kita berada di tempat yang sempit, dibungkus dengan kain putih, sendirian, tanpa teman, gelap gulita, berlumpur lagi. Apa yang terjadi? Andai kata begitu kita masuk ke alam barzakh, lalu dinyatakan tidak lulus, gagal, maka kita akan menghadapi penderitaan demi penderitaan, terus berkesinambungan sampai yaumul qiyamah, sampai yaumul mahsyar, sampai yaumul mizan, yaumul hisab, sampai yaumul jaza, hari pembalasan. Bapak dan Ibu, saya tadi bakar sampah, kena api dalam saya. Cepat dikasih api. Nggak tahu panas. Saya pikir sudah nggak ada api. Itu saya cekup sampah tadi, ternyata ada bara di bawah. Saya tarik, ternyata belum. Hanya satu detik, tak tahu panas. Itu baru bara kecil. Bagaikan neraka jahanam. Bayangkan bagaimana rasanya bergeliat di situ.
Bagaimana hendak minta pertolongan? Cumana haus dan laparnya, kadang-kadang panas. Minta kepada Allah. Apa yang dikasih terlalu buat zakum yang panas berduri tajam, tak termakan. Kemudian haus luar biasa, dikasih minuman cairan yang sangat panas, baikkan timah yang dipanaskan, tak mungkin bisa kita minum. Berapa lama ini? Kalau orang-orang kafir non muslim, khalidina fiha, selama-lamanya, tidak ada masa akhirnya. Kalau kita syahadat, ada masa berakhir dalam neraka. Andai kata kita masuk neraka, tapi ingat, satu hari yaumul akhir sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, dalam surah Al-Hajj. Satu hari di sana sama dengan 1000 tahun. Sanggupkah Bapak dan Ibu? Coba kita renungkan. Ya Allah, jangan aku yang selamat, tapi aku minta kepada Ya Allah, istriku, anak-anak, keluarga, jangan satu pun sempat tersentuh api neraka. Ini kita minta kepada Allah. Sayang kita kepada anak hari ini, tapi kalau anak tidak kita didik, itu percuma sayang itu. Justru kita melahirkan anak untuk dijebloskan ke dalam neraka. Hati-hati Bapak dan Ibu. Cobalah bayang-bayangkan, kehidupan ini hanya sebentar sekali. Fata morgana, tidak ada apa-apa kehidupan ini. Hanya permainan la'ibun walahun. Yang sebenar nanti di yaumul akhir, itulah kehidupan yang sebenarnya. Karena itu, marilah di penghujung Ramadan ini kita perbanyak istighfar, kita banyak bermuhasabah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan kita berharap bertemulah hendaknya lagi Ramadan tahun akan datang. Insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.